Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah rangkaian listrik 1. Hari ini tidak ada teori, jadi kita langsung mulai praktikum dulu. Sebenarnya ini adalah tema pada pertemuan kali ini melanjutkan aplikasi dari penjelasan Pak Ferry di pertemuan teori sebelumnya, yaitu hukum Kirchhoff ya. Tapi sebelumnya kita review dulu tugas praktikum yang sebelumnya, yang hukum Ohm lanjutan. Apakah ada pertanyaan atau yang belum paham di bagian mananya? Yang ini ya, yang campuran, seri paralel. Ini ya, seri paralel. Yang beda apanya? Simulasi sama pengurangannya beda hasil. Yang R2-nya. Kalau beda hasil mungkin coba dicek lagi, mungkin tertukar ininya, posisi R-nya. Atau nanti kalau yang ini submit dulu saja di tugasnya, biar saya bisa cek hasilnya yang masih punya teman-teman semua. BEMIM udah di-submit belum? Belum. Linknya. Link ke modulnya udah dimasukin ke Carmina? Belum. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman memang belum selesai, masukin dulu aja linknya ke Carmina. Jadi kalau ada pertanyaan bisa saya cek di modul praktikum masing-masing. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ada perbedaan, harusnya sih perbedaannya nggak terlalu jauh ya, berkisar antara... Terlalu jauh, berarti mungkin ada masalah ada perbedaan di penempatan resistor, atau ada yang tertukar, atau ada perhitungan yang belum tepat di simulasinya. Biasanya sih seperti itu, tapi nanti saya cek lagi. Itu yang campuran ya, ini seri, kemudian campuran dengan paralel. Untuk simulasinya, mungkin simulasinya juga harus dilihat dulu. Kita coba bikin simulasinya ya, yang ini, yang campuran. Kemarin ada beberapa yang bertanya mungkin masih salah pembuatan simulasinya. Jadi pertama baterai ya, baterai 3 volt. Nah, banyak juga simulasinya yang mungkin masih kebalik-balik, merah jadi hitam. Merah itu maksudnya plus ini ya. Merah itu yang plus, kemudian hitam yang negatif. Nah, dari sini merah nyambungnya ke sini, ke R3. 1200 ohm. Berarti Oh, nggak dengar? Saya mute. Yang online nggak dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar kok. Oke. Ada yang bilang nggak kedengeran tapi katanya. Coba di ini lagi, speakernya mungkin. Oke. Ayam siapa itu?
Oke, ini 1200 ohm. Dari merah ke 1200 ohm, kemudian paralel dengan 330 dan 560. Berarti ini kita bikin paralel. Resistor tambah lagi 2. 1 2. 1 330 1 560. 30 ohm. Satu lagi 560 ohm. Oke. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini hasil rangkaian simulasinya ya. Kalau misalkan kita mau cari, sekarang kita cari tegangan sama arusnya kan. Geser dikit. Oke. Kita tambahkan voltmeter. Voltmeternya 2 ya. Nah, sekarang kalau voltmeter yang ini sama berarti kan tegangannya kan. Jadi cukup satu aja, nggak perlu 2. Kemudian sekarang arusnya. Arusnya berarti kita mungkin ada 3 nih. 1 2 3. Duplikat, copy, paste. Nah, untuk mengetahui arus di R1, berarti ini kita putus dulu. Baru kita sambungkan ampermeter. Boleh digeser. Oke, sama dengan ini. Ini kita hapus dulu. Baru tambahkan ampermeter. Baru kita sambungkan. Oke. Nah, ini baru kita play. Nah, harusnya pengukurannya ini yang diisi nanti ya di kotak yang simulasi. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman di sini atau di yang online? Atau ada nilainya yang mungkin salah atau beda jauh? Ini yang seri paralel ya. Nilainya masukkan di sini. R1, R2, R3. Nah, kemudian kalau misalkan R1, R2 paralel,
Kalau tegangannya berarti yang ini kan sama dia. R2, R3, sorry. Ini R1, R2 ya. Kalau di sini, oh iya. R1, R2, saya ganti namanya deh biar jelas ini. Ini namanya jadi R1 Salam. R1, R2, R3-nya di sini. Ini R3. Ini R2. Ini R3. Oke. Nah, sekarang berarti kan R1, R2, R3 bisa tahu V sama arusnya. Kalau R1 V-nya sama dengan R2. Kemudian R1 paralel R2 berarti V-nya sama dengan ini. Kalau paralel 4, 3 juga. R1, R2 V-nya sama dengan R1 paralel L2. Kalau arusnya, dia harusnya ikut sama dengan ini. Sama dengan total. Jadi arus yang di sini harusnya sama dengan ini. V-nya nanti yang berbeda. Kalau V R1, R2 berarti V ini 443. Kalau R1 paralel R2 plus R3 ini sebenarnya sama dengan V total. Harusnya 3 volt di sini. V-nya. Harusnya nanti sama dengan ini. Oke, berikutnya kalau tidak ada pertanyaan, kita ke rangkaian kompleksnya ya. Nah, rangkaian kompleks simulasinya saya save dulu. Modul 3 paralel. Kemudian bisa teman-teman cari di Google juga biar narasinya lebih bagus. Kemudian pengalaman praktikum. Apa dari praktikum ini apa yang teman-teman dapatkan, kemampuan apa yang teman-teman dapatkan, misalkan cara mengukur arus atau tegangan dalam rangkaian seri paralel misalkan, dalam rangkaian kompleks misalkan. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sini atau yang online? Ada yang sudah bisa semua? Gimana? Di rumah ini ada Padio, Adisa, sama Yuda. Wah, ini harus di-upgrade. Oke, ini yang di online kita ini ya, stop dulu ya. Nanti balik lagi. Silakan nanti masuknya di link yang sama.
Oke, berikutnya, tunggu dulu, yang online masih belum muncul. Gimana? Di sini ada pertanyaan nggak? Ini beda sama ya ini. Oke, lanjut ya. Setelah itu, mungkin teman-teman dengerin dulu. Nanti biar saya stop zoomnya, jadi yang di rumah bisa lanjut praktikum mandiri juga. Oke, jadi di modul praktikum 4, judulnya adalah hukum Kirchhoff. Kita memahami hukum Kirchhoff pada rangkaian seri paralel, dan juga rangkaian kompleks. Nah, sekarang mungkin resistornya sama, tapi yang 330 diganti dengan 5 kilo. Jadi ada 5 resistor yang kita pakai, 560, 1 kilo ohm, 1,2 kilo ohm, 2 kilo ohm, dan juga 5 kilo ohm. Jadi ini rangkaian di praktikum yang A, hukum Kirchhoff pada rangkaian seri. Nah, teman-teman silakan ikuti rangkaian ini buat di breadboardnya. Ini adalah rangkaian seri ya. Jadi kalau teman-teman kemarin teori belajar tentang loop, ada ya loop ya. Nah, loop itu adalah satu putaran dari suatu rangkaian listrik. Misalkan nih dari merah ke sini jalurnya ke R2, R3, R4, R5 balik lagi ke hitam, dan di tengah-tengahnya tidak ada rangkaian apapun. Kalau di tengah-tengahnya ada rangkaian apapun berarti dia loopnya tidak mengikuti rangkaian yang di tengah. Nah, ini ada satu loop nih semuanya. Nanti teman-teman akan mengetahui bahwa di dalam loop apa konsepnya kalau hukum Kirchhoff? Tegangan di dalam satu loop itu sama dengan 0. Jumlahnya sama dengan 0 ya. Ini loop. Nanti silakan dirangkai. Kemudian, nah ini masing-masing dicari tegangannya, tegangan di R1 berapa, kemudian nanti diganti tegangan R2 berapa, tegangan di R3 berapa, R4 berapa, dan tegangan di R5 berapa. Nah, setelah itu cari arusnya. Nah, di sini langsung saya kasih tahu aja ya, kalau arusnya berarti dia sama kalau dalam satu loop. Itu arusnya sama. Kalau rangkaian seri, bukan loop ya, bukan satu loop. Dalam rangkaian seri itu arusnya sama. Nah, ini cara nentuin arus, silakan nanti ingat-ingat lagi ya pertemuan sebelumnya. Caranya cuma saya tunjukin satu di sini. Tinggal dibuka salah satu kaki, kemudian disambungkan dengan multimeter. Itu cara untuk mengukur arus. Oke, kemudian, setelah itu bikin simulasinya seperti biasa. Nanti bandingkan juga nilai simulasi dengan nilai pengukuran multimeter. Nah, sekarang ini lebih mudah ya. Teman-teman nggak perlu mikirkan nanti, tapi sekarang nggak perlu masukin nilai R-nya di sini ya, tapi tetap diukur R-nya berapa. Nah, di sini tinggal masukin aja tegangan pada R1 berapa. Maksudnya V in ini adalah V baterai ya. V input, V yang masuk. Tegangan yang masuk. Kalau V1 ini berarti V pada R1. V2, V pada R2, V3, V pada R3, dan seterusnya. Nah, setelah ini dicari, kemudian ini dihitung, tinggal ditambah aja. Nanti ditambah
semuanya V1 sampai V5. Nah, hasilnya harusnya sama dengan V-in. Penjumlahannya. Ini tadi hukum Kirchhoff. Ini V-in sama dengan V1 tambah V2 sampai V5. Kemudian simulasinya juga sama. Yang ini teman-teman tambahkan yang di bawah. Harusnya itu pasti sama. Oke, itu hukum Kirchhoff pada rangkaian seri. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Teman-teman langsung ini aja ya, langsung tanya aja ya kalau misalkan saya kecepatan ataupun belum paham. Berikutnya adalah hukum Kirchhoff pada rangkaian paralel. Nah, di rangkaian paralel kita susun kelima resistor itu dengan susunan paralel. Ini teman-teman lihat lagi di sini rangkaian paralelnya. Karena saya ingin agak renggang, jadi saya pakai jumper dari titik sini ke titik atas. Bagian ini karena ini defaultnya tidak terhubung ya. Yang atas ini dengan yang bawah. Jadi harus kita sambungkan dengan jumper sehingga kelima resistor ini bisa terhubung secara paralel. Ini ke sini, hubung semua. Oke, mulai dari R1 sampai R5. Nah, kemudian kita ukur sama tegangannya. Nah, kalau tegangan dalam rangkaian paralel nilainya adalah sama tegangan ya. Kebalikan tadi, kalau arus di rangkaian seri dia sama, kalau di rangkaian paralel tegangan yang sama, arusnya yang berbeda. Nanti di V-nya cuma ukur sekali aja. Mau diukur masing-masing juga boleh, cuma pasti hasilnya sama. Kemudian baru ukur arusnya. Nah, ukur arusnya ini teman-teman ingat lagi juga sebelumnya. Caranya adalah dengan mengubah salah satu kakinya, dipindahkan dulu, kemudian baru dihubungkan dengan multimeter. Barulah dapat arusnya. Misalkan di R1, teman-teman cabut dulu, pindahkan ke sebelah sini kakinya, baru dihubungkan dengan multimeter ke kaki kawannya, ke kaki resistor setelahnya. Nah, bikin simulasinya. Kemudian masukkan nilai-nilainya ke tabel. Nah, ini V-nya yang sama semua. Sekarang yang berbeda adalah I-nya. I1, I2, I3, I4, dan I5. Nanti yang di sini adalah penjumlahan dari I. I itu adalah arus ya. Penjumlahan dari I berapa ampere. Harusnya dia nilainya akan sama dengan I-in. Nah, kalau mencari I-in, dia ambil dari ini ya. Boleh dari hitam, boleh dari merah. Sambungkan ke kakinya. Ini nggak perlu dibuka. Tinggal sambungkan ke kutub baterai. Kalau yang I-in. Oke. Nah, berikutnya adalah hukum Ohm pada rangkaian seri paralel. Ini rangkaiannya seperti ini nih. Ada rangkaian serinya, kemudian ada rangkaian paralelnya, terus balik lagi ke seri. Nah, di sini saya tambahkan AB ini adalah not atau simpul AB. Simpul di AB, simpul itu maksudnya adalah tempat titik di mana kaki-kaki komponen berkumpul. Nah, ini dia ada berapa nih yang berkumpul kakinya? R1, R2, R3, dan R4. Semuanya nih jadi satu simpul, satu knot. Namanya knot A. Kemudian yang B juga sama. Kalau B dia kakinya yang berkumpulnya adalah R2, R3, R4, dan R5. Ini satu knot, satu simpul. Nanti di sini teman-teman akan lihat arusnya kalau dalam satu knot, satu simpul dia sama dengan 0 kan? I1 jumlah semua arus yang berkumpul dalam satu simpul itu sama dengan 0. Bikin simulasinya, kemudian masukkan gambarnya ke sini. Kemudian ini juga ukur. Nah, teman-teman nanti ini ukur arus masing-masing aja nih ya. Arus pada V1, arus tegangan pada V1, R1 maksudnya, tegangan pada R2, arus pada R2. Kalau arus atau dia ini ya, VAB. Jadi karena paralel, teman-teman bisa langsung menganggap ini VAB. Sama dengan V2, V3, dan V4 itu sama. Sama dengan VAB. Ini tegangannya pasti sama kalau ini, karena paralel. Kemudian V5. Nah, yang ini teman-teman tulis sendiri. Berarti
kalau misalkan V, apa yang harus ditambahkan? Misalkan kalau ini berarti V1 ditambah VAB ditambah V5. Baru dia jadi satu loop. Sama dengan V-in harusnya nilainya. Kemudian kalau I berarti I2, I3, I4. Nanti dia akan sama dengan nilainya dengan I-in-nya. Oke, nah berikutnya di rangkaian kompleks. Bentuknya seperti ini. Ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya lah. Ini ada 3 not nih, A, B, C. Nah, pas di sini mungkin agak susah ngeliatnya, tapi pas di simulasi lebih mudah untuk menganalisis rangkaiannya. Dilihat baik-baik, kutub positif terhubung ke resistor mana, kemudian resistor yang berikutnya kemana, dan selanjutnya dia kakinya terhubung kemana. Lama-lama teman-teman akan terbiasa untuk bisa merangkai dan juga mensimulasikannya di skematiknya. Sama, masukkan gambar simulasi. Dan ini juga sama. Teman-teman analisis penjumlahan V dan penjumlahan I-nya bagaimana. Itu mungkin yang di online atau di sini ada pertanyaan untuk modul praktikum ini? Di rumah, Yuda, Padio, Rahul, atau Adisa? Sudah paham? Atau nanti pertanyaannya silakan ditanyakan di grup Discord-nya ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham. Oke. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Silakan teman-teman kerjakan. Seperti biasa, boleh diangsur. Kalau misalkan belum selesai, nanti teman-teman yang penting paham ya konsep dari praktikumnya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.